Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi ya channel Pagi Petani Indonesia. Hari ini kita mereview saja tanaman kita yang tidak terawat ya. Nah, apa yang akan saya hadirkan hari ini atau sore-sore kayak gini ya, mungkin beberapa menit saja ya. Yang jelas untuk perawatan ubi jalar kita, kadang terjadi yang namanya kegagalan saat menanam dan panennya itu jauh dari harapan. Apalah penyebabnya? Nah, yuk kita simak apa yang menjadi penyebab kegagalan itu terjadi pada ubi jalar kita. Sudah kita tanam dengan kondisi bagus dan juga pemupukan bagus, tetapi kok gagal panen ya. Kenapa? Nah, oke, ini salah satunya adalah saat menanam. Faktor penyebab utama yaitu lahan kita belum begitu kering atau masih lengket ya. Jadi mungkin bekas lahan persawahan kita itu masih kondisi basah, itu langsung kita bedeng, kemudian masih kondisi basah itu sudah kita tanam ya. Itu terjadi banyak kegagalan ya. Jadi terkadang kita tidak mempercayai, tapi ya itu memang terjadi ya. Kenapa kok tidak jadi umbi, hanya terdapat hanya akar-akar saja ya. Nah, jadi kalau hanya pingin cepat subur itu mudah ya. Tanam itu di saat kondisi basah lengket itu akan cepat hidup ya kondisinya. Tapi kalau itu harus dihindari ya. Kenapa? Itu sering terjadi ya, menyebabkan tanaman itu tidak jadi umbi ya. Ya semoga aja ini jadi pengalaman juga buat kawan-kawan yang kalau lahannya itu masih berupa bongkahan besar, apalagi bekas lahan persawahan yang masih lengket, itu jangan segera ditanami ya. Usahakan dikeringkan dulu, kemudian kalau sudah kering baru kita airi agar bisa gembur ya. Nah, itu terjadi banyak sekali ya. Di sini pun kalau belum berpengalaman biasanya pengen cepat-cepat bisa menanam, tetapi banyak juga yang terjadi kegagalan panen ya. Nah, itu juga mungkin jadi pengalaman ya buat kawan-kawan. Nah, ini contoh ya. Ini karena bungkanya ini masih besar-besar, lahan ini lengket, ini langsung kita tanami, hasilnya gini ya. Seharusnya ini umbinya sudah besar, ini baru segini ya. Padahal usianya ini sudah seharusnya sebesar ibu jari. Nah, karena faktor tanah yang masih lengket dan keras, ini sudah kita paksakan kita tanam ya. Ya memang saat usia-usia baru tanam itu cepat tumbuh ya, cepat rimbun, cepat berkembang dengan bagus. Tetapi untuk perakaran yang akar utama itu seharusnya jadi umbi, itu akan menjadi lambat sekali ya. Karena apa? Karena terganggu yang namanya tanahnya itu keras ya. Apalagi kalau menanam masih kondisi basah ya. Kondisi basah itu sangat berpengaruh banget ya dengan tanaman kita. Nah, ini saya contohkan lagi, saya melihat. Nah, ini bongkahan yang cukup besar-besar. Nah, seperti ini ya. Lahan yang bongkahannya besar-besar, ini saat ada panas akan menjadi sangat keras ya. Jadi kalau tidak segera kita lakukan dangir atau penggemburan ulang, ini bisa terjadi kegagalan produk ya. Walaupun kondisinya tanaman itu sangat subur ya. Karena perakaran yang seharusnya jadi bahan umbi ini tergencet yang namanya lahan kita yang keras itu tadi ya. Nah, apalagi sudah usia-usia pembentukan pembesaran umbi, itu akan sangat rawan kita terjadi kegagalan produk ya. Jadi usahakan kalau menanam itu segera dilakukan pengemburan ulang, apalagi saat menanam itu masih kondisinya bongkahan besar ya, seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan ya. Ya, mungkin jadi pengalaman kawan-kawan. Nah, kalau kerasnya luar biasa, otomatis daya tekan dari umbi itu akan berkurang ya. Kalaupun berumbi itu nanti tidak akan bisa berbentuk mulus dan lurus ya. Karena apa? Karena yaitu ya tidak mampu menekan yang namanya bongkahan dari
tanah yang ada di area ubi jalar kita ya. Jadi ini wajib kita lakukan penggemburan, tapi harus hati-hati apalagi sudah kondisi berumbi seperti ini ya. Ini contohnya, ini yang sudah telat ya dilakukan untuk penggemburan, tapi ini belum begitu parah, masih bisa kita sikapi dengan penggemburan ulang secara hati-hati ya. Maka itu harus kita lakukan biar nanti panennya itu bisa bagus ya. Yang jelas kalau sudah berbentuk tidak lurus, otomatis walaupun besar nanti bentuknya tetap akan berkelok ya, karena ya ini terpengaruh oleh bongkahan yang sangat keras ya. Nah contohnya gini, nah ini bekas cangkulan, nah ini tetap utuh ya. Kalau kita tidak memecahnya menjadi beberapa bagian, ini tidak mungkin akan terdesak oleh besarnya umbi. Jadi bahkan kalau berada di area sini, akar itu hanya berbentuk akar, bahkan besarnya pun sebesar batangnya ya. Tapi untuk kondisi batang daun itu nanti akan rimbun. Jadi banyak hal ya yang harus kita perhatikan. Contohnya ini ya, ini saya contohkan bongkahan yang seperti ini tidak akan mampu, apalagi sudah memasuki musim panas ya. Itu akan semakin parah produksinya dari tanaman kita ya. Jadi harus kita lakukan penggemburan. Nah, contohnya ini, wah ini sebenarnya sudah ada yang umbi, tapi kalau tidak dipecah seperti ini, umbi itu jarang sekali bisa berbentuk lurus, bahkan gagal panen itu sudah 70% ya. Jadi bagaimana solusinya ya itu ya, kita harus membuat bedengan minimal itu di area tanaman yang kita tancapkan ini harus gembur ya, walaupun sekitarnya itu masih berupa bongkahan. Itu kuncinya, kunci utama ya. Nah karena untuk fase pembesaran umbi itu biasanya di antara usia 1 bulan lebih sedikit sudah berbentuk umbi, makin besar. Tapi dengan catatan itu harus lahan kita gembur. Nah, kalau di lahan awal lahan kita itu berupa bongkahan yang besar atau yang masih lengket, itu akan mempengaruhi jumlah umbi, juga bentuk umbi, bahkan akar bahan umbi pun itu sangat dipengaruhi oleh lahan yang kita buat. Nah ini saya contohkan itu tadi ya, beberapa batang ini semua ini tidak dipecah ya. Ini jadikanlah pengalaman ya buat Anda. Kalau kondisi batang daunnya sudah rimbun, itu yang menyebabkan itu beberapa faktor itu tadi. Jadi kita wajib menggemburkan ulang walaupun hanya sederhana ya. Contohnya ini ya, ini yang sudah dilakukan penggemburan ulang, bagaimana umbinya ya ini. Nah saya contohkan lagi ini yang awalnya sama dengan yang di awal video tadi. Ini sudah dilakukan penggemburan ulang walaupun agak telat. Kita ngecek umbinya sudah besar apa belum ya. Nah seperti ini ya. Untuk varietas apapun biasanya sama ya. Kasus-kasus kegagalan produk itu terjadi karena yaitu tadi ya, faktor manusianya ya, bukan dipengaruhi 100% oleh bibit, itu tidak, tapi biasanya dipengaruhi oleh faktor manusianya. Itu kadang-kadang ya yang pinginnya instan ya, cepat nanam, cepat rimbun, pinginnya cepat hidup ya. Jadi itu bisa menyebabkan, nah contohnya ini ya, akar bahan umbi banyak tapi tergencet, akhirnya bentuknya itu tidak lurus ya. Tapi kalau kondisi masih sebesar jari kita itu masih bisa kita akali dengan penggemburan ulang. Kemudian kita tambahkan pemupukan untuk ubi jalar kita agar pertumbuhan itu lebih cepat. Nah itu ya, mantap ya. Nah ini salah satu contoh yang apalagi kita sudah memasuki musim panas. Nah ini contohnya ya, ini berada ini umbi, ini tergencet sangat keras sekali. Nah seperti ini, kita harus menimbun setelah kita lakukan penggemburan ulang. Kiranya yang belum terlalu rimbun ya harus kita berikan nutrisi kembali ya. Nah oke, itu tadi ya sekilas saja mungkin tentang perawatan antisipasi kegagalan kita dalam menanam ubi jalar
untuk, nah itu ada yang ketawa. Nah ini ya. Nah suasana sudah sore kawan, hari ini kayaknya harus pulang karena waktunya juga sudah petang. Itu tadi ya penjelasan dari saya agar tidak terjadi kegagalan produk. Kalau kita ingin menanam cepat, usahakan walaupun dalam bedengan itu masih banyak bongkahan, itu minimal untuk lahan yang pas untuk batang yang kita tancapkan itu harus gembur. Jadi seperti itulah kondisinya kalau masih berupa bongkahan itu kita tanam. Itu sangat berpengaruh banget ya untuk semua varietas ya. Jadi intinya kita harus gemburkan lahan minimal pada tempat tanaman itu berpijak pada lahan. Ya oke, itu tadi ya sekilasnya penjelasan dari saya. Moga aja bermanfaat untuk kita semuanya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.